Kita hitung bersama-sama tingkat pengembalian dari Aktiva. Masih ingat tadi Aktivanya berapa? 200 juta. Ya. Kemudian laba setelah pajak untuk setiap alternatif atau pilihan itu tadi berbeda. Yang pilihan pertama 27 juta dan pilihan kedua adalah 33,8 juta. Maka tingkat pengembalian dari Aktiva itu kita hitung dengan membagi laba setelah pajak dibagi dengan Aktiva. Maka untuk pilihan pertama diperoleh 13,5% dan untuk alternatif kedua adalah 16,9%. Berikutnya kita hitung juga tingkat pengembalian modal sendiri. Artinya adalah ya si pemilik modal sendiri dia memperoleh return atau tingkat pengembalian berapa. Nah, berarti yang jadi fokus kita adalah mengenai modal sendiri. Modal sendiri untuk alternatif pertama itu adalah 80 juta. Kemudian alternatif kedua adalah 120 juta. Kemudian laba setelah pajak 27 juta dan pilihan kedua adalah 33,8 juta. Maka tingkat pengembalian modal sendirinya adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Maka diperoleh 33,75% untuk alternatif pertama atau pilihan pertama dan untuk pilihan kedua adalah 28,17%. Di sini kita bisa lihat penggunaan hutang untuk mendanai usaha itu diperkenankan, diperbolehkan sepanjang tingkat pengembaliannya lebih besar daripada tingkat bunga hutang. Semakin besar hutang dari suatu perusahaan akan semakin tinggi tingkat bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam. Mengapa demikian? Karena beresiko tinggi. Bagi perusahaan yang sudah hutangnya tinggi, maka si yang memberi pinjaman itu punya risiko tinggi. Bisa ngembaliin nggak sih? Gitu ya. Nah, karena itu resikonya akan lebih tinggi. Nah, para pembelajar, bagaimana sebaiknya komposisi hutang dan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan? Penggunaan hutang dapat meningkatkan tingkat pengembalian Aktiva dan modal sendiri, tapi penggunaan hutang pun akan dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Karena itu, materi berikutnya adalah mengenai penentuan struktur modal. Suatu perusahaan diharapkan dapat menentukan struktur modal atau komposisi penggunaan hutang jangka panjang dan modal sendiri dan yang menghasilkan biaya modal yang minimal. Apa yang dimaksud dengan biaya modal? Nah, untuk perhitungan biaya modalnya itu nanti oleh rekan saya minggu berikutnya, sesi berikutnya. Nah, kita hanya membahas mengenai komposisinya saja. Apabila struktur modal itu baik, maka biaya modalnya adalah rendah, maka diharapkan dengan biaya modal yang rendah, maka proyek-proyek yang diambil itu akan banyak, sehingga berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi apabila struktur modal yang kurang baik, akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Hal ini akan menurunkan net present value dari suatu proyek atau akan mengakibatkan ditolaknya suatu proyek. Nah, tentu saja mengenai net present value itu ada di materi mengenai capital budgeting. Para pembelajar, materi yang akan diberikan berikutnya adalah mengenai pembagian laba. Pembagian laba berkaitan dengan keputusan perusahaan mengenai laba yang akan dibagikan, berapa jumlahnya dan kepada siapa saja yang akan diberikan. Bagi perusahaan yang memperoleh laba yang diperoleh itu satu bisa dibagikan ke pemilik atau mungkin bisa diinvestasikan kembali ke proyek-proyek yang lain. Bisa juga melunasi hutang atau bagi perusahaan yang menjual saham, mungkin sahamnya ingin dibeli kembali. Bagi perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas, yang modalnya terdiri dari saham, baik saham biasa maupun saham preferen, maka balas jasanya berupa dividen. Dividen yang besarannya tetap itu diberikan kepada para pemegang saham dividen preferen, saham preferen, sedangkan untuk saham biasa itu biasanya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Karena itu kita lihat dulu mengenai pembagian laba untuk para pemegang saham biasa. Kalau kita lihat sebuah laporan laba rugi, di situ akan tertera hasil penjualan, kemudian laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh itu untuk saham preferen dan untuk saham biasa.
Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu biasanya ada pengumuman kapan sebaiknya pembayaran dividen ini dilakukan. Sebelum ke situ, kita lihat dulu sebentar bahwa di sini dalam pembelajaran sebelumnya, perusahaan yang memerlukan dana dapat memperoleh dari laba yang ditahan. Artinya dari pendanaan internal. Tapi ada juga para pemegang saham atau pemilik menginginkan laba itu dibayarkan karena dia ingin memperoleh masukan bagi pemegang saham. Nah, dalam hal ini perusahaan harus melihat bagaimana porsi yang harus dibagikan. Pertama adalah jumlah rupiahnya bisa sama per tahun selama periode tertentu walaupun besarnya laba berubah-ubah setiap tahunnya. Yang kedua, bisa berdasarkan persentase dari laba yang diperoleh. Ya, selama periode tertentu. Dalam hal ini berarti dalam jumlah rupiahnya itu akan berbeda. Atau yang ketiga, gabungan antara 1 dan 2. Yaitu ada jumlah yang tetap untuk setiap tahun ditambah dengan persentase perubahan laba. Jadi kalau perusahaan lagi labanya tinggi bisa diperoleh lebih tinggi, dan apabila perusahaan sedang labanya rendah maka akan diperoleh dalam jumlah yang rendah. Para pembelajar, berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang perlu diketahui bagi perusahaan yang mempunyai surat-surat berharga yang mudah diperjualbelikan atau sekuritas. Masih ingat mengenai materi sesi mengenai aktiva lancar, di mana di dalam aktiva lancar perusahaan bisa juga membeli surat-surat berharga. Nah, karena itu perlu dilihat mengenai prosedur pembayaran dividen. Pertama adalah ada yang disebut dengan tanggal deklarasi, di mana rapat umum pemegang saham itu menyatakan perusahaan tahun ini akan membayar dividen. Katakanlah deklarasinya adalah tanggal 15 April, biasanya di RUPS. Setelah itu ditentukan tanggal, yaitu cum dividend rate, di mana di sini tanggalnya adalah tadi kita lihat ya, deklarasi date-nya itu adalah 15 April, kemudian 25 April itu adalah hari terakhir bagi pembeli saham yang memperoleh hak dividen. Kemudian tanggal 26-nya, 26 April, ex-dividend date, itu adalah pertama penjual saham diberikan hak dividen. Kemudian berikutnya, kita contoh yang tadi, 30 April itu dicatat oleh perusahaan. Nah, dicatatnya adalah siapa-siapa, orang-orang mana saja yang berhak memperoleh dividen. Kemudian ditentukan pula tanggal pembayarannya, yaitu 7 Mei misalkan. Jadi perusahaan akan membayar dividen ke rekening masing-masing pemilik saham itu adalah 7 Mei. Karena itulah perusahaan-perusahaan yang mempunyai aktiva lancar dalam bentuk surat-surat berharga yang mudah diperjualbelikan atau sekuritas perlu memahami tanggal-tanggal yang dianggap sebagai orang yang mempunyai hak memperoleh dividen. Nah, tadi dikatakan bahwa perusahaan itu punya kelebihan uang tunai, karena itu beli sekuritas saja. Mudah-mudahan dapat tambahan. Para pembelajar, materi mengenai struktur modal telah selesai. Materi berikutnya adalah mengenai biaya modal perusahaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Lina. Terima kasih.